Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yaitu distribusi sampling. Sebelum masuk ke materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dari kelompok 10 yang beranggotakan Handiastama NPM 253021001, Angelina Mukhlis NPM 201302149, Anissa Aprilia Putri NPM 253021009, Febri Firdaus NPM 181302157. Nah, untuk sebab yang pertama yaitu tentang distribusi simpangan baku. Dimisalkan dari populasi yang berukuran N besar yang kemudian diambil sampel berukuran N kecil akan menghasilkan beberapa kemungkinan sampel. Selanjutnya dari semua sampel yang mungkin tersebut dicari simpangan bakunya yaitu S, maka akan terdapat kumpulan dari simpangan baku. Dari kumpulan tersebut dihitung rata-ratanya mu S dan simpangan baku. Jika populasi berdistribusi normal atau mendekati normal, maka distribusi simpangan baku untuk N besar biasanya N lebih dari sama dengan 100, sangat mendekati distribusi normal dengan rumus sebagai berikut. Dengan simbol itu yaitu merupakan simpangan baku populasi. Distribusi sampel yang telah dibicarakan tersebut merupakan dasar penting bagi sebuah dalil yang disebut dalil limit pusat. Dalil limit pusat tersebut menyatakan bahwa jika ada satu populasi dengan rata-rata mu atau proporsi P dengan simpangan baku atau standar deviasi simpangan baku populasi yang besarnya terhingga, maka distribusi sampel berdasarkan pengambilan sampel N secara acak dan berulang-ulang memiliki beberapa sifat. Yang pertama, rata-rata distribusi sampel untuk statistik akan sama dengan parameter populasi. Yang kedua, simpangan baku untuk parameter sampel akan sama dengan simpangan baku populasi per akar N. Ukuran ini juga dikenal sebagai standar error atau SE. Standar error memegang peranan penting pada estimasi parameter dan uji statistik. Yang ketiga, jika distribusi nilai pada populasi normal, maka distribusi sampel juga normal. Tetapi yang lebih penting adalah jika distribusi nilai pada populasi tidak normal dengan jumlah sampel yang cukup besar, maka distribusi sampel akan mendekati normal tanpa tergantung dari distribusi nilai parameter populasi. Maka dengan asumsi besar sampel yang cukup, distribusi sampel X dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, pada gambar di atas menunjukkan sekian standar error dari rata-rata distribusi sampel. Nilai alpha merupakan taraf signifikan yang menunjukkan derajat kekeliruan yang diberikan. Yang kedua ialah distribusi median. Jika populasi berdistribusi normal atau hampir normal, maka untuk sampel acak berukuran N lebih dari sama dengan 30, maka distribusi median akan mendekati distribusi normal dengan rata-rata mu median sama dengan mu dan simpangan baku sigma median sama dengan 1,2533 sigma per akar N, dengan mu dan sigma merupakan parameter populasi. Yang ketiga ialah distribusi selisih rata-rata. Misalkan ada dua populasi, yang pertama dengan rataan mu1 dan varian sigma kuadrat, yang kedua dengan rataan mu2 dan varian sigma kuadrat. Misalkan statistik X bar 1 menyatakan rataan sampel acak ukuran N1 yang diambil dari populasi pertama. Dan statistik X bar 2 menyatakan rataan sampel acak ukuran N2 yang diambil dari populasi kedua. Kedua sampel saling bebas satu sama lain. 1. Selisih. Peubah X bar 1 dan X bar 2 keduanya berdistribusi hampir normal masing-masing dengan rataan mu1 dan mu2.
dan varian sigma 1 kuadrat per N dan sigma 2 kuadrat per N. Hampiran ini bertambah baik bila N1 dan N2 membesar. Maka X bar 1 dikurang X bar 2 berdistribusi normal dengan rataan mu X bar 1 dikurang X bar 2 sama dengan mu X bar 1 dikurang mu X bar 2 sama dengan mu 1 dikurang mu 2. Dan variansi sigma 2 per X1 dikurang X2 sama dengan sigma 2 per X1 ditambah sigma 2 per X2 sama dengan sigma 1 kuadrat per N1 ditambah sigma 2 kuadrat per N2. Selanjutnya yaitu teorema. Bila sampel bebas ukuran N1 dan N2 kita ambil secara acak dari dua populasi masing-masing dengan rataan yaitu mu1 dan mu2 dan variansinya yaitu sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat, maka untuk distribusi sampel dari selisih rataan X bar 1 ditambah X bar 2 berdistribusi hampir normal. Rataan dan variansi yang diberikan dengan mu X bar 1 dikurangi X bar 2 sama dengan mu X bar 1 ditambah mu X bar 2 dan sigma 2 per X1 ditambah X2 sama dengan sigma 1 kuadrat per N1 ditambah sigma 2 kuadrat per N2. Z sama dengan X bar 1 dikurangi X bar 2 dikurangi dengan mu 1 ditambah mu 2 per akar dari sigma 1 kuadrat per N1 ditambah sigma 2 kuadrat per N2. Secara hampiran merupakan perubahan normal baku. Jika N1 dan N2 keduanya lebih besar sama dengan 30. Hampiran normal untuk distribusi X bar 1 ditambah X bar 2 sangat baik, tidak tergantung dari bentuk kedua populasi. Akan tetapi, jika N1 dan N2 kurang dari 30, maka hampiran normal lumayan baik, kecuali bila kedua populasi agak jauh dari normal. Tentu saja, bila kedua populasi normal, maka X bar berdistribusi normal terlepas dari ukuran N1 dan N2. Yang kedua yaitu jumlah. Peubah X bar 1 dikurangi X bar 2, di mana keduanya berdistribusi hampir normal dengan masing-masing rataan yaitu mu 1 dan mu 2 dan varians sigma 1 kuadrat per N dan sigma 2 kuadrat per N. Hampiran ini bertambah baik bila N1 dan N2 itu membesar, maka X bar 1 dikurangi X bar 2 berdistribusi normal dengan rataan mu X bar 1 ditambah X bar 2 sama dengan mu X bar 1 ditambah mu X bar 2 sama dengan mu 1 ditambah mu 2. Sigma 2 per X1 dikurangi X2 sama dengan sigma 2 per X1 ditambah sigma 2 per X2 sama dengan sigma 1 kuadrat per N1 ditambah sigma 2 kuadrat per N2. Nah, yang selanjutnya yaitu teorema. Bila sampel bebas ukuran N1 dan N2 kita ambil secara acak dari dua populasi dengan masing-masing rataan yaitu mu 1 dan mu 2 dan variansinya yaitu sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat, maka distribusi sampel dari selisih rataan X bar 1 ditambah X bar 2 berdistribusi hampir normal. Rataan dan variansi yang diberikan dengan mu X bar 1 ditambah X bar 2 sama dengan mu X bar 1 ditambah mu X bar 2 dan sigma 2 per X1 ditambah X2 sama dengan sigma 1 kuadrat per N1 ditambah sigma 2 kuadrat per N2. Z sama dengan X bar 1 dikurangi X bar 2 dikurangi dengan mu 1 ditambah mu 2 per akar dari sigma
ditambah 1 kuadrat per N1 ditambah sigma 2 kuadrat per N2. Nah, secara hampiran merupakan perubahan normal baku. Jika N1 dan N2 keduanya lebih besar sama dengan 30, maka hampiran normal untuk distribusi X bar 1 ditambah X bar 2 sangat baik, tidak tergantung dari bentuk kedua populasi. Akan tetapi, jika N1 dan N2 kurang dari 30, hampiran normal lumayan baik, kecuali bila kedua populasi agak jauh dari normal. Tentu saja, bila kedua populasi normal, maka X bar berdistribusi normal terlepas dari ukuran N1 dan N2. Contoh, suatu sampel berukuran N1 sama dengan 140 diambil secara acak dari populasi yang berdistribusi normal dengan rataan mu sama dengan 163 dan simpangan baku sigma sama dengan 5,2 dan rataan sampel X1 dihitung. Sampel acak berukuran N2 sama dengan 140 diambil bebas dari yang pertama dari populasi lain yang berdistribusi normal dengan rataan mu 2 sama dengan 152 dan simpangan baku sigma 2 sama dengan 4,2 dan rataan sampel X2 dihitung. Tentukan peluang rataan sampel pertama paling sedikit lebih 10 dari rataan sampel kedua. Jawab. Dari distribusi sampel X1 min X2 diketahui bahwa distribusi normalnya dengan rataan mu X1 min X2 sama dengan mu 1 plus mu 2 sama dengan 1/3 min 152 sama dengan 11 dan simpangan baku sigma 2 per X1 plus X2 sama dengan sigma 2 per 1 min N1 plus sigma 2 per 2 min per N2 sama dengan 2,5 kuadrat per 140 plus 4,9 kuadrat per 140 sama dengan 0,3646 sehingga QXE sehingga sigma X1 min X2 sama dengan 0,6038 P X1 min X2 lebih besar sama dengan 10 sama dengan P buka kurung Z lebih besar sama dengan 10 min 11 per 0,6038 sama dengan P buka kurung Z lebih besar sama dengan min 1,66 sama dengan 0,5 plus 0,4515 sama dengan 0,95. Contoh, rata-rata tinggi mahasiswa laki-laki 163 cm dan simpangan bakunya 5,2 cm, sedangkan untuk mahasiswa perempuan parameter tersebut berturut-turut 152 cm dan 4,9 cm dari dua kelompok mahasiswa itu masing-masing. Diambil sebuah sampel acak secara independen berukuran sama, ialah 140 orang. Berapa peluang kata-kata tinggi mahasiswa laki-laki yang paling sedikit 10 cm lebihnya dari kata-kata tinggi mahasiswa perempuan? Jawab. Misalkan X dan Y masing-masing menyatakan kata-kata tinggi dari sampel untuk mahasiswa laki-laki dan perempuan. Yang dinyatakan adalah P X min Y lebih besar sama dengan 0,1. Diketahui mu 1 sama dengan mu X sama dengan 163 cm, mu 2 sama dengan mu Y sama dengan 152 cm, sigma 1 sama dengan sigma X sama dengan 5,2, sigma 2 sama dengan sigma Y sama dengan 4,9, dan N1 sama dengan NZ sama dengan 140. Menurut teori di atas, X min Y berdistribusi normal dengan kata-kata mu X min Y sama dengan 1/3 min 152 sama dengan 11 dan simpangan baku
X min Y sama dengan akar 5,2 kuadrat per 041 plus akar 49 kuadrat per 41 sama dengan 0,8306. Maka diperoleh B buka kurung Z lebih besar sama dengan 1 min 11 per 8306 sama dengan B Z lebih besar sama dengan min 1,66 sama dengan 0,5 plus B buka kurung Z lebih besar sama dengan min 1,66 sama dengan 0,5. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.